Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para mahasiswa teologi yang saya kasihi. Pada sesi ini kita akan belajar tentang Yesus sebagai anak Allah. Di dalam perdebatan teologi sering kita melihat, sering kita mencermati, ada beberapa teolog yang setuju dengan istilah Yesus adalah anak Allah. Ada yang cocok dengan istilah Yesus adalah Allah anak. Lalu bagaimana sesungguhnya pandangan Alkitab dan bagaimana sesungguhnya kita menggali Alkitab untuk menafsirkan istilah anak Allah ataupun Allah anak? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan akhir-akhir ini kita juga mencermati dalam tayangan-tayangan YouTube yang mengistilahkan, membedakan sehingga menyalahkan satu pandangan yang lain yang tidak cocok dengan dirinya. Karena apa? Karena perbedaan pandangan Allah anak atau anak Allah. Nah, pada sore kali ini, kita akan membahas tentang hal itu. Gelar anak Allah yang dikenakan pada Yesus di dalam kitab Injil tidak pernah sekalipun dipahami secara biologis, melainkan secara teologis. Gelar itu dipahami dalam konteks adanya hubungan yang unik antara Yesus dan Allah Bapa. Hubungan yang unik ini terlihat dari pemakaian gelar anak tunggal. Sampai di sini, yang itu artinya adalah seorang saja jenisnya. Yesus adalah anak bukan melalui proses pembenaran dan pengangkatan, seperti halnya sebutan bagi orang-orang Kristen, melainkan karena ia pada dasarnya berstatus anak. Yesus sebagai anak Allah dan orang-orang Kristen sebagai anak-anak Allah sama sekali berbeda secara ontologis. Sehingga ia bisa berkata demikian, Bapakku dan Bapamu. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yang sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keunikan Yesus sebagai Allah, keunikan Yesus sebagai anak Allah terlihat dalam beberapa aspek hubungannya dengan Bapa. Di antaranya, ia diutus oleh Bapa. Ini keunikannya. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yang sudah ketemu bisa baca bersama-sama dengan saya. Sebab siapa yang diutus, Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Di dalam Yohanes 5 ayat 36, mari kita buka bersama-sama Yohanes 5 ayat 36. Yang sudah ketemu bisa baca bersama dengan saya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 36. Di dalam Yohanes 5 ayat 38, firman Tuhan berkata demikian, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 7 ayat 29, aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia. Maksudnya aku adalah Yesus, dan dialah yang mengutus aku. Yang dimaksud dia adalah Bapa. Di dalam Yohanes 11 ayat 42, firman Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Engkaulah yang mengutus aku, menunjuk kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus, Tuhan kita. Kasih Bapa kepada anak membuat Bapa menunjukkan anak segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa. Ini adalah salah satu keunikannya, yaitu kasih Bapa kepada anak
membuat Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapanya. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Yohanes 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Yang sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Keunikan Yesus sebagai anak Allah, kasih Allah yang luar biasa, membuat Bapa menyerahkan segala sesuatu itu kepada anak. Ketika seseorang mempercayakan sesuatu, ketika orang tua memiliki anak, dia mempercayakan sesuatunya kepada anak. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kasih Bapa kepada Yesus juga membuat Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Di dalam Yohanes 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kasih Bapa pun ini menjadi model kasih Bapa atas mereka yang percaya kepada anak. Di dalam Yohanes 7 ayat 23, demikian dikatakan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ketergantungan anak pada kehendak dan kuasa Bapa tidak menunjukkan inferioritas anak terhadap Bapa, melainkan memperlihatkan adanya kesatuan tujuan antara Bapa dan anak. Perhatikan di sini bahwa tidak ada inferioritas anak terhadap Bapa. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Yohanes 5 ayat 19. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Anak merupakan pernyataan Bapa yang eksklusif. Anak merupakan pernyataan Bapa yang eksklusif. Hanya anak telah melihat Bapa, sehingga hanya melaluinya orang bisa mengenal Bapa. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Di dalam Yohanes 8 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, Filipus berkata demikian. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat yang 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kesatuan Yesus dengan Bapa. Yesus adalah Allah sendiri yang melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa. Sehingga Bapa dengan satu kesatuan, satu tujuan, mengutus Kristus datang ke dunia. Di dalam Yohanes 10 ayat 15,
Demikian firman Tuhan. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Maka anak hanya mengatakan perkataan Bapanya saja. Tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Yohanes mengatakan demikian di dalam pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang kita tahu dari Kristus dalam firman Tuhan, itulah yang berasal dari Bapa. Di dalam Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 ayat 24 juga mengatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak, sehingga anak berkuasa bersama-sama dengan Bapa untuk menghakimi. Di dalam Yohanes 13 ayat 3 mengatakan demikian. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Di dalam Yohanes 16 ayat 15 mengatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, dari Bapa maksudnya. Yohanes 8 ayat 16 mengatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku menunjuk kepada Bapa. Hubungan yang unik antara Bapa dan anak ini sedikit pun tidak mengisyaratkan adanya hubungan biologis, melainkan anak sebagai kesempurnaan Bapa. Hubungan yang unik ini tidak hanya berhenti pada hubungan itu sendiri, melainkan berlanjut pada peran Yesus yang utama di dalam dunia, yakni sebagai Mesias. Yesus sebagai anak Allah tidak bisa dipisahkan dari identitasnya sebagai Yesus sebagai Mesias. Di dalam Yohanes 20 ayat 31, di bab yang lain saya membahas banyak tentang Yesus sebagai Mesias, khusus untuk Yesus sebagai Mesias. Bahkan di dalam Injil Sinoptik, bagian-bagian menyinggung anak Allah langsung ada hubungannya dengan Yesus sebagai Mesias. Ada beberapa hal, sedikitnya pengakuan Petrus di atas kitab Filipi, yaitu pengakuan Petrus di Kaisarea di Matius 16 ayat 16. Kemudian Yesus yang mengiyakan pernyataan Kayafas di Matius 26. Pengakuan iblis atas pribadi Yesus di dalam Lukas 4 ayat 41. Dari gelar anak Allah seperti yang dimaksud di dalam kitab Injil, terlihatlah bahwa Yesus berbeda sama sekali dari manusia lainnya. Justru karena ia anak Allah yang datang dari Allah dan dirinya sendiri adalah Allah. Menurut buku Donald Hatry mengatakan demikian di dalam halaman 305-306. Memang keilahiannya tidak begitu saja terungkap. Pada mulanya segi-segi kemanusiaannya yang terungkap, lalu sedikit demi sedikit terungkaplah rahasia identitas Yesus sebagaimana menjadi teramat jelas dalam terang kebangkitannya di dalam Roma 1 ayat 4. Demikian Roma 1 ayat 4 saya bacakan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Namun demikian bagi perjanjian baru, keilahian Yesus merupakan fakta sebagaimana ia adanya secara ontologis dan bukan karena suatu proses pengilahian atau secara fungsional. Ini dalam buku suatu perdebatan tentang masalah kristologi yang ontologis dan fungsional ini ada di dalam halaman 95-97 yang ditulis oleh Runia. Kristologi Alkitabiah tidak menerima anak Allah secara fungsional. Tidak menerima anak Allah secara fungsional. Yesus adalah Allah sejak kekal dalam masa pra-inkarnasi. Dalam masa pra-inkarnasi. Ketika ia menjadi manusia, ia tetap Allah. Hanya saja sudah membatasi diri dalam ruang dan waktu. Hal ini nyata dalam pengungkapan keilahiannya secara progresif sesuai dengan rencana Bapa atas eksistensinya di dalam dunia. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Kemudian aku adalah anak Allah di dalam Yohanes 10 ayat 36.
Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Di dalam ayat 38b, Yohanes 14 ayat 8 sampai 11 juga mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat membahas tentang Yesus sebagai anak Allah, maka kita akan mengakui bahwa Yesus tidak ada inferioritas, bahwa dia sebagai anak, tetapi dia sebagai anak Allah yang sesungguhnya dia juga adalah Allah. Dari kesimpulannya, kita mendapatkan kesimpulan dari pembahasan hari ini bahwa Yesus adalah Allah. Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.